Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Permatasari. Saya mahasiswa ahli jenjang S1 Keperawatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pengetahuan tentang COVID-19 dengan tingkat kecemasan ibu rumah tangga di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Saya akan menjelaskan latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu pada masa sekarang kondisi pandemi merupakan epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, mempengaruhi sejumlah besar orang, penyakit atau kondisi yang tersebar luas atau membunuh banyak dan penyakit atau kondisi tersebut menular. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus baru yaitu virus corona dan dapat menular dengan mudah. Hal ini dikarenakan penyebaran virus COVID-19 sendiri bisa melalui droplet dari ludah ataupun hidung yang keluar ketika orang yang positif COVID-19 batuk ataupun bersin. Berbagai kondisi yang terjadi selama pandemi COVID-19 memberikan efek psikologis kepada masyarakat, dikarenakan pandemi COVID-19 menjadi stresor yang berat. Kecemasan merupakan respon umum yang terjadi selama masa krisis. Kecemasan adalah kondisi umum dari ketakutan atau perasaan tidak nyaman, yang ditandai dengan berbagai gejala, mencakup gejala fisik, perilaku, dan kognitif. Tingkat kecemasan setiap orang dapat berbeda tergantung faktor terkait. Faktor termasuk faktor demografi dapat mempengaruhi kecemasan mengenai pandemi. Selain itu, persepsi mengenai risiko terpapar dimungkinkan juga mempengaruhi tingkat kecemasan. Penelitian yang saya ambil ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi kecemasan yang dialami oleh ibu rumah tangga. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang COVID-19 dengan tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian adalah mendeskripsi karakteristik ibu rumah tangga yaitu umur dan tingkat pendidikan, mendeskripsikan pengetahuan ibu rumah tangga tentang COVID-19, mendeskripsikan tingkat kecemasan ibu rumah tangga, menganalisis hubungan antara pengetahuan tentang COVID-19 dan tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Keaslian penelitian di sini saya jelaskan pada slide tercantum. Ada judul penelitian, ada tahun yaitu 2020, ada metode dan hasil penelitian serta persamaan dan perbedaan. Selanjutnya tentang tinjauan teori. Tinjauan teori satu ada konsep pengetahuan yang terdiri dari pengertian dari pengetahuan itu sendiri. Yang kedua faktor yang mempengaruhi pengetahuan, ada faktor internal dan faktor eksternal, ada tingkat pengetahuan dan pengukuran pengetahuan. Dan ada pengertian tentang COVID-19, etiologi terjadinya COVID, penularan, manifestasi klinis dan diagnosa, tata laksana, serta pencegahan dan pengendalian penularan. Yang ketiga tentang kecemasan, yaitu ada pengertian tentang kecemasan, tingkat kecemasan, dan alat ukur tingkat kecemasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka teori. Terjadinya COVID-19 menimbulkan kecemasan, faktor yang mempengaruhi kecemasan, dan tingkat kecemasan. Sedangkan kerangka konsep terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Pengetahuan tentang COVID-19 menimbulkan tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Dan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut, yaitu HA, pengetahuan tentang COVID-19 berpengaruh terhadap tingkat kecemasan ibu rumah tangga di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Sedangkan kerangka konsep terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Pengetahuan tentang COVID-19 menimbulkan tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Dan hipotesis penelitiannya
adalah sebagai berikut, yaitu HA, pengetahuan tentang COVID-19 berpengaruh terhadap tingkat kecemasan ibu rumah tangga di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Rancangan penelitian ini menggunakan cross-seksional, yaitu di mana pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Artinya, pada waktu pengukuran data variabel bebas dan variabel terikat dilakukan secara simultan pada suatu saat tanpa ada follow-up. Sedangkan populasi penelitian. Populasi adalah seluruh objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti, dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga yang ada di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Populasi pada penelitian ini berjumlah 65 orang ibu rumah tangga. Sampel penelitian. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu sampel penelitian sesuai dengan kriteria inklusi yang diinginkan peneliti. Dalam penelitian ini, semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian dan jumlah sampel 30 orang. Pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menentukan kriteria sampel yang meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Jenis dan teknik pengumpulan data. 1. Jenis data. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Cara memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Teknik pengolahan dan analisa data. Teknik pengolahan dilakukan dengan tahapan editing, coding, entry data, cleaning. Analisa data terdiri dari analisis univariat dan analisis bivariat. Etika penelitian terdiri dari lembar persetujuan menjadi responden, kerahasiaan, dan tanpa nama. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.